Saudara, kasus kasus harian positif COVID-19 telah melewati angka di Indonesia mengalami tren 1.800 naik kasus sejak 29 Juni. Pertanggal 12 Juli, total kasus COVID-19 Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Tahun 2020 adalah tahun yang kelam bagi seluruh warga dunia. Di awal tahun ini, dunia kedatangan sebuah virus berbahaya bernama coronavirus. Virus ini sangat mematikan hingga merenggut 645 juta jiwa manusia di seluruh dunia. Virus ini menyebar begitu cepat hanya karena melalui tetesan kecil berupa droplet dari hidung atau mulut orang yang telah terinfeksi virus corona pada saat batuk atau bersin. Hampir seluruh bidang kehidupan terkena dampaknya dan tidak sedikit mengalami kerugian. Semua dituntut harus mampu bertahan di tengah pandemi yang besar dan tiba-tiba ini. Sehingga perubahan besar pun telah banyak terjadi. Bahkan, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan bisa terjadi di masa ini, yang sebelumnya jarang diketahui orang menjadi sangat dikenal dan dibutuhkan oleh semua orang. Menurut kamu, apa sih dampak yang paling dirasakan ketika menjalani perkuliahan di kala pandemi? Paling saya alami yaitu kurangnya paham materi karena materi yang diberikan oleh dosen dilakukan secara online atau daring. Banyak sekali dosen yang memanfaatkan fitur seperti Zoom Meeting maupun WhatsApp sehingga dia bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, masalahnya di sini banyak sekali mahasiswa yang seringkali merasa bosan karena pembelajaran dilakukan secara daring dan terlihat secara tidak formal, sehingga banyak sekali mahasiswa yang seringkali tidur pada saat Zoom meeting ataupun melakukan kesibukan yang lain pada saat pembelajaran. Nah, oleh karena itu banyak sekali mahasiswa yang kurang paham terhadap materi yang diberikan. Oleh karena itu, itulah alasan utama dari dampak pembelajaran daring saat ini. Pandemi virus corona menjadi pandemi terbesar sepanjang sejarah dan menjadi topik yang selalu dibicarakan oleh semua orang dan media massa pada saat itu. Masa ini, seluruh bidang mengalami kelumpuhan total dan pembatasan secara besar-besaran. Tempat wisata, pusat perbelanjaan, perkantoran, sekolah, dan pintu akses keluar masuk wilayah lainnya harus ditutup dengan terpaksa oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran dan korban yang berjatuhan. Ya, pemirsa, vaksin COVID-19 tiba di tanah air menggunakan pesawat Garuda Indonesia pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pengiriman pertama ini, Indonesia mendatangkan 1,2 juta vaksin dari Cina. Namun kini, semua orang dapat bernafas dengan lega karena pandemi ini mulai mereda. Dengan ditemukannya vaksin dan diterapkannya protokol kesehatan yang ketat. Hingga tahun 2022, masyarakat dihimbau untuk tetap rutin mencuci tangan selama 20 detik dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebiasaan ini terus dilakukan hingga menjadi budaya baru bagi masyarakat. Sebagai mahasiswi, apa yang kamu rasakan ketika menjalani perkuliahan di masa new normal? Baik, sebagai seorang mahasiswi, ketika kita perkuliahan secara era new normal yang mana itu sudah aktif seperti dulu kala, setelah 2 tahun wabah COVID menyerang, maka itu akan menjadi perubahan yang sangat-sangat mengagetkan bagi kami, terutama bagi saya sebagai seorang mahasiswi. Kita harus bangun pagi, kemudian bepergian kemanapun kita harus bergerak dari titik awal yang hanya di rumah saja, menjadi kemanapun tempat yang ingin kita kunjungi.
Hal itu tentunya membutuhkan semangat, antusiasme, dan juga motivasi yang tinggi untuk kita bisa beraktivitas dan juga bepergian kemanapun kita berada daripada yang awalnya hanya di rumah saja. Tentunya perbedaan antara dua suasana, yang mana itu adalah ketika wabah COVID dan juga ketika era new normal ini sangat berbeda 360 derajat, dan itu memiliki dampak mulai dari berbagai bidang, tentunya di bidang pendidikan. Itu yang saya rasakan, dan kita harus lebih semangat lagi untuk menghilangkan rasa mager atau malas bergerak menjadi rasa yang produktif untuk selalu beraktivitas. Terima kasih. Selain itu, seiring meredanya pandemi ini telah memulihkan seluruh bidang kehidupan masyarakat yang semula semua dibatasi dan ditutup oleh pemerintah, akhirnya dibuka kembali. Pusat perbelanjaan, perkantoran, sekolah, maupun tempat wisata, semua orang boleh beraktivitas kembali secara normal, namun dengan budaya yang baru tersebut. Kalau dibandingkan nih, kira-kira kamu lebih pilih kuliah di masa pandemi apa kuliah di era new normal? Jika di masa pandemi mungkin ada sisi plus dan minusnya. Jika dari sisi plusnya itu perkuliahan simple, hanya dengan tinggal membuka laptop atau HP kita dapat mengakses perkuliahan. Jadi tidak perlu repot-repot untuk ke kampus. Sedangkan sisi minusnya mungkin kurang optimal kegiatan sosial atau interaksi dengan teman atau dosen. Sedangkan saat new normal, perkuliahan sudah dibolehkan ke kampus, sehingga mungkin membutuhkan usaha untuk ke kampus seperti mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Untuk sisi plusnya, kegiatan interaksi dengan dosen ataupun teman-teman dapat lebih optimal karena dapat bertemu setiap hari. Jika dibandingkan dengan pandemi dan new normal, saya akan memilih pandemi karena saya menyukai belajar di rumah, individu dan mandiri. Sekian, terima kasih dari saya. Kini semua orang dapat belajar dari pandemi ini bahwa hidup adalah memang perjuangan. Berjuang untuk bertahan, bertahan untuk hidup. Namun di balik kekecewaan dan kesedihan yang telah dialami selama perjuangan ini, hidup harus terus berjalan dan selalu ada hal baik yang terjadi.